Salam adik-adik, apa kabarnya hari ini? Iya, Kak Laura berharap semoga adik-adik, mama, papa, semuanya sehat-sehat ya. Adik-adik, hari ini kita akan ibadah. Tapi kita ibadahnya masih dari rumah kita masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah, ayo adik-adik persiapkan dulu Alkitabnya. Oh, udah siap Alkitabnya ya, bagus. Kalau kita mau beribadah, kita harus siapkan hati, siapkan Alkitabnya ya. Jadi nanti tidak terganggu. Bacaan kita hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39. Kalau orang ulangi ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39 dengan tema berharap pada Allah yang hidup. Berharap pada Allah yang hidup. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa dulu ya. Iya, kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan masih menyertai kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, di sini kami anak-anak-Mu, pra remaja dan remaja, akan melakukan ibadah kami Bapa. Sertai kami dalam ibadah ini Tuhan, agar kami mampu mengikuti ibadah ini sampai akhir nanti dalam keadaan sukacita. Ajari kami Tuhan, agar kami mengerti maksud kebenaran dari firman-Mu hari ini. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Salam adik-adik semua, ya senang sekali kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Nah, tak terasa kita ini sudah di minggu ketiga, tanggal 18 Juli 2021. Saya menyapa buat adik semua, kelas remaja-remaja, semoga kita semua, adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, mari kita sama-sama, tadi sudah di awal kita sudah disapa oleh Kak Laura dalam kita menaikkan pujian. Dan kita hari ini akan bersama-sama mendengarkan cerita yang ceritanya masih tentang siapa. Tapi sebelum itu mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Ya Bapa dalam Tuhan Kristus, terima kasih karena anugerah yang Kau berikan. Terima kasih Bapa karena anugerah-Mu. Kami di sini anak-anak-Mu dapat berkumpul. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu percaya dan kami pahami akan sabda-Mu saja Bapa. Ini kami Bapa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, cerita kita masih tentang Nabi Elia. Nah, kalau adik mengikuti dari minggu pertama di awal Juli, minggu kedua dan sekarang minggu ketiga, tentang perjalanan bagaimana Nabi Elia sebagai utusan Tuhan. Dia diutus oleh Tuhan Allah untuk mengabarkan
kabar keselamatan bagi bangsa Israel. Yang dimana pada saat itu mereka dipimpin oleh Raja Ahab. Ya. Dan tema kita pada hari ini adalah berharap pada Allah yang hidup. Ya. Berharap pada Allah yang hidup. Dan sekarang semuanya sudah ada di buah Alkitabnya. Nah, kita buka ayat Alkitabnya dari 1 Raja-Raja 18. Ya, dibuka semuanya. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39. Tapi alangkah baiknya kita sampai selesai membacanya sampai ayat 46 ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 46. Cukup panjang, jadi kita baca di sini. Adik-adik baca di rumah, bisa juga sambil mendengarkan cerita, sambil membaca Alkitab. Ya, nah, di sini kalau di Alkitab di sini mengatakan Elia di Gunung Karmel. Ya. Kalau kita tahu cerita minggu lalu bagaimana Elia mendapat pengharapan dari Tuhan, dia dipelihara oleh Tuhan Allah. Waktu di mana Tuhan Allah akan mengadakan kekeringan, ya, tidak akan ada hujan. Di mana Elia pun yang dipelihara Tuhan, di mana tepi sungai Kerit, di mana dia diberi minum dan diberi makan. Nah, pada saat ini Elia disuruh Tuhan, Elia tantang semua nabi-nabi Baal yang ada di Israel. Akhirnya apa? Ya, Elia menantang sekitar 450 orang nabi-nabi Baal. Di mana menantangnya seperti ini. Mereka menantang di Gunung Karmel itu, sediakan sebuah mezbah, persembahan. Nah, panggillah Tuhan Allah Tuhanmu supaya mezbah ini dapat diambilnya. Ya, kalau pada zaman dahulu persembahan-persembahan dipersembahkan itu langsung dipersembahkan dan tandanya adalah persembahan itu hangus terbakar atau kalau dia pun dibakar asapnya katanya naik ke atas. Lalu dimulailah semua 450 orang nabi-nabi itu. Mereka terus manggil-manggil. Persembahan mereka tidak dihiraukan. Dia manggil terus. Sampai mereka menari-nari seperti orang gila. Mereka menoreh-norehkan pedangnya sambil sayat-sayat. Tapi tidak ada hasil. Elia sudah mulai ketawa dalam hatinya. Aduh, gimana nih nabi-nabi yang lain? Mana Tuhanmu? Seperti meleceh. Akhirnya mereka terus semakin panas. Tapi tidak ada respon. Persembahan mereka diambil oleh Tuhan mereka. Atau Baal-Baal yang mereka sembah. Akhirnya Elia maju. Dan dia berkata, aku akan membuktikan bahwa Tuhan Allah pasti ada. Oke, aku letakkan. Dibangunlah sebuah tempat seperti parit, ya, dibuat parit, diisi air, ya, lalu dibikinnya tempat persembahannya di batu, tapi batunya dibikin 12. Loh, kenapa 12? Itu menandakan ke-12 suku orang Israel atau anak-anak Yakub. Nah, dipersembahkan. Lalu Elia berdoa kepada Tuhan. Akhirnya apa? Elia malah membuat hal yang paling mustahil, di mana persembahannya tengah-tengah, di pinggirannya ada air. Yang sepertinya kalau kita sering lihat sulap itu tidak akan mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Akhirnya apa? Persembahan yang dipersembahkan Elia habis dimakan oleh api. Tiba-tiba begitu persembahannya taruh, Tuhan Allah berwujud dalam kilatan nyala api dan memakan semuanya itu. Habis terbakar. Padahal di pinggir-pinggirnya ada air. Begitulah hebatnya Tuhan Allah pada saat itu. Nah, tema kita berharap pada Allah hidup. Kita memang sering sekali berharap. Contoh, kita selalu anak-anak yang kan remaja. Kita selalu berharap hanya kepada kekuatan kita sendiri. Aku mampu, aku bisa.
kita berharap. Tapi kita lupa siapa yang paling memberikan pengharapan. Dari pelajaran kita hari ini, kita diajari untuk berharap hanya kepada Tuhan Allah. Kenapa? Karena Tuhan Allah pasti akan memberikan jalan bagi setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, sekarang kita hadapi fenomena yang paling sekarang paling viral adalah tentang COVID-19. Kita yakin dan percaya ya, walaupun tahap demi tahap sudah ada jalan keluar yang diberikan. Jadi kita jangan patah semangat, kita terus berharap kepada Tuhan Allah. Apapun masalah Anda, adik-adik semua, apapun masalah kita, apapun masalah apa kita, semua tetap berharap kepada Tuhan. Kenapa kita berharap kepada Tuhan Allah yang hidup? Karena Tuhan pasti akan memberikan jalan bagi kita yang percaya dan berserah penuh hanya kepada Dia. Ya, berserah penuh. Nah, buat adik semua, kiranya tadi yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar, dapat kita implementasikan ke dalam hidup kita masing-masing. Bukan hanya kepada kehidupan adik-adik, kepada kehidupan abang juga. Karena hari-hari ini akan semakin lebih berat. Akan semakin lebih banyak tantangan-tantangan yang akan di depan. Bagaimana kita menghadapi tantangannya itu? Tetap berharap hanya kepada Tuhan Allah yang hidup. Kenapa? Karena Tuhan Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Asal kita berserah penuh secara total. Sama seperti Elia, dia berserah kepada Tuhan Allah. Maka Tuhan Allah yang bekerja dan menunjukkan kuasanya. Sehingga orang-orang Israel yang pada saat itu melihat, mereka terkagum, mereka tercengang bahwa kuasa Tuhan sangat luar biasa. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semua tetap semangat, jangan putus asa. Lakukan kegiatan kita, walaupun mungkin sekarang kita belajar dari rumah, mungkin sekarang kita terbatas dalam hal apapun, tapi tetap hanya berharap kepada Tuhan Allah saja. Karena apa? Karena Tuhan Allah pasti akan berikan jalan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Ya, kita akan mengakhiri baik kita. Jadi sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita selaku orang yang percaya, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kahit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pada antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah Bapa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampun dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya, demikian adik-adik semua, kiranya firman Tuhan ini menjadi berita sukacita bagi kita semua. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Allah. Tentang apa tadi nih kira-kira? Wah, ternyata Allah kita itu hidup. Nah, ternyata Allah yang dipanggil oleh dari nabi-nabi semua, imam-imam semua dari bangsa-bangsa yang menentang si Elia ini adalah palsu semua. Tuhan menunjukkan kekuatannya kepada bangsa Israel pada saat itu. Dan Elia luar biasa sekali memimpin bahwa Allah itu memberikan yang terbaik bagi Elia dan juga bangsanya.
Kita juga nih sebagai jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan juga harus berbangga kalau Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi kita dan memang Allah itu benar-benar hidup. Oke, nah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah menyanyi, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya nih, kita akan mempersiapkan hati untuk berdoa. Tapi sebentar, ada pengumuman. Nah, jadi untuk kita, untuk Papa dan juga untuk Mama, yang ingin memberikan persembahan boleh nih. Bisa ditujukan ke gereja, datang ke sekretariat, memberikan. Dan juga nanti ada kris yang akan ditampilkan di layar. Tapi ingat, ditujukan kepada Komisi Anak dan juga Remaja. Baiklah, kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita akan berdoa. Akan Abang yang pimpin ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, Engkau sudah memberikan terbaik kepada kami. Dan Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau membuktikan bahwa Engkaulah yang berkuasa. Jauh daripada Allah-Allah lain yang hanyalah batu, kayu, ataupun apapun itu ya Tuhan. Engkau menunjukkan kuasa-Mu kepada kami. Dan lewat anak-Mu Yesus Kristus yang telah menebus kami Tuhan. Kami sungguh berbangga hati karena Engkau memberikan yang terbaik. Dan kami sangat percaya bahwa Engkau selalu mengasihi kami. Tuhan, berkatilah kami. Berkatilah Papa dan Mama dan keluarga kami, adik-adik kami, saudara kami, teman-teman kami. Mungkin saat ini Tuhan, pandemi masih belum berakhir. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau memberikan yang terbaik juga pada kami. Berikanlah kami imunitas. Berikanlah kami kekuatan untuk melawan COVID. Dan berikanlah kesabaran bagi kami untuk melakukan yang terbaik. Mungkin dari rumah, ataupun pekerjaan kami, ataupun pekerjaan rumah kami dan sekolah kami. Kami berharap hanya Engkaulah yang menuntun kami. Tuhan, kami adalah manusia yang juga berdosa. Kiranya ampunilah dosa-dosa kami, karena Kau tahu ya Tuhan, kami adalah manusia yang lemah dan selalu berharap agar Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Demikianlah doa kami ya Tuhan, dan akan kami sempurnakan lewat doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga memberi orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom untuk kita semua. Yuk